Orang tua ini menggendong anaknya yang sedang sakit parah. Mereka menemui Bairawi karena tidak bisa melintasi garis untuk pergi membawanya ke rumah sakit. Bairawi bilang yang bisa menyelamatkan putrinya adalah Radha. Radha memiliki ikatan pernikahan yang suci dengan Tirupati. Singkat cerita, Radha pun sampai di makam Tirupati dan menangisi semua yang telah terjadi. Di sisi lain, Bairawi bersiap membacakan Pancaksari dengan mikrofon. Radha menyesal karena telah membunuh Tiru. Jika Tiru tidak mati, maka desa tidak mungkin menjadi seperti ini. Keluarga si gadis segera membawa putrinya menuju ke rumah sakit. Radha bilang dia telah memakai sari pernikahannya, gelang dan parfum yang Tiru suka. Dia juga menunjukkan manggal sutra yang dipakainya. Dia meminta Tiru keluar untuk membawanya mati bersama. Tapi dia meminta Tiru berhenti mengutuk desa ini. Arwah Tirupati pergi dari makamnya. Tiru ternyata mendatangi para warga yang ingin menyelamatkan gadis itu. Tiru yang marah memperlihatkan apa yang akan dia lakukan. Tiru merasuki tubuh si gadis. Dia mengambil gergaji yang ada di sana. Setelah itu, siswi yang dirasuki Tirupati membalas dendam kepada istrinya dengan memenggal dan membawa kepalanya melewati rel kereta api, sama seperti yang Radha lakukan 6 bulan yang lalu. Bairawi pun mengkremasi jenazah Radha, adiknya. Hidup mati, kegembiraan dan kesedihan adalah buah dari karma masing-masing. Arwah Tiru bangkit dan menaiki sepedanya. Dia mengejek Bairawi yang tidak mampu mengalahkannya. Bairawi meminta agar Tiru berhenti membuat desa ini hancur. Dia bertanya apa yang harus dia lakukan agar Tiru berhenti dengan semua ini. Tiru bilang dia sudah dihina seluruh desa sampai kematiannya pun warga hukum. Tiru bilang desa tak perlu melakukan apapun untuk memohon kepadanya. Dia hanya meminta Bairawi yang cantik untuk berlutut di kakinya dan meninggalkan baktinya kepada Dewa Siwa. Lalu Tiru akan melepaskan keperawanan Bairawi dengan kejantanannya. Dia akan bercinta dengan Bairawi sepuasnya sampai keringatnya menghilangkan dendamnya di desa ini. Walaupun sangat berat demi melindungi semua orang di desa, Bairawi pun mengatakan siap. Tirupati pun menyuruh Bairawi menggunakan pakaian pengantin. Bairawi pun berjalan dengan para warga. Seorang pria tua menyuruh Bairawi pergi saja dari desa ini. Dia dan para warga malah membawa petaka kepada Bairawi. Dengan menanggung semua hal ini, dia pun baru sadar kalau Tuhan itu tidak ada. Desa ini akan tetap hancur jika berada di bawah kendali Tiru. Namun warga lain juga merasa Tuhan memang tidak ada. Dia malah merobek foto Dewa Siwa di sana. Bairawi bilang Dewa Siwa ada di sini. Jika mereka menyadari kehidupan, maka disitulah ada Tuhan. Tanpa Dewa Siwa, warga tidak mungkin bertemu dengan Bairawi. Tapi mereka sendiri sudah berada di fase paling hancur. Paman itu bahkan memutuskan japamalanya. Suara dari jatuhnya Jenitri itu membentuk kata Om adalah aksara suci Tuhan yang hadir di sini. Penyebutan Bairawi tinggal 1000 kali lagi. Bairawi pun pulang ke rumahnya. Dia tertunduk dengan kesedihan karena harus melepaskan baktinya kepada Siwa. Sesuai permintaan Tirupati, dia mengganti pakaiannya dengan sari pengantin dan memakai perhiasan. Di sisi lain, di puncak gunung Himalaya, anggota Guru Dep bertanya kenapa Bairawi menyerahkan segalanya demi desa. Guru Dep bilang Dewa Siwa tidak hanya menilai dari baktinya, tapi lebih menilai pengorbanannya. Lalu bagaimana cerita ini akhirnya? Saksikan next part.